Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah memang yang sudah dilakukan sejauh ini bisa mencerminkan institusi Polri berbenah diri? Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi dengan anggota Kompolnas, ada Albertus Wahyu Rudanto. Kita akan bahas bersama, Abdi. Ya, terima kasih Valen untuk pemaparan Anda, dan langsung saja kita membahas hal tersebut bersama dengan narasumber kita yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Mas Wahyu. Selamat pagi, Mas dan Mbak Paren ya. Baik, salam sehat Mas Wahyu. Yang paling terbaru ini tanggal 28 Oktober kemarin, Listio meminta jangan ghosting masyarakat terkait dengan adanya laporan-laporan selama ini yang dikatakan jangan ditinggalkan, jangan diabaikan begitu saja. Memangnya selama ini presentasinya seperti apa, Mas Wahyu, laporan-laporan dari masyarakat yang didiamkan saja dan tidak ditindaklanjuti? Ya, terima kasih, Mas. Jadi begini, kinerja Polri itu prinsipnya harus didukung oleh dua hal. Yang pertama legalitas, jadi peraturannya, ketentuannya, perundang-undangnya jelas. Yang kedua itu adalah legitimasi. Nomor dua inilah yang menjadi persoalan berlarut-larut sejak tahun 2005 ketika pertama kali diluncurkan mengenai reformasi birokrasi Polri. Ada tiga kan, ada struktural, instrumental, dan kultural. Yang nomor tiga ini adalah soal legitimasi. Legitimasi itu sering kita sebut sebagai public trust. Nah, tadi kalau disebut-sebut yang terakhir tentang tentang Kapolri mengkritik ada anggotanya yang sering bahasa gaulnya ghosting ya. Jadi tidak merespon dengan baik apa yang menjadi maunya masyarakat. Saya kira itu problem kultural karena kebiasaan-kebiasaan inilah yang harus dirubah. Ini kan kebiasaan-kebiasaan yang memposisikan polisi itu bukan sebagai pelayan, tapi sebagai penguasa. Ini saya kira yang harus rubah secara total. Saya berkali-kali menyebutkan percepatan reformasi kultural, akselerasinya itu harus secara radikal. Dengan apa? Dengan melakukan gerakan-gerakan amputasi hal-hal yang tidak benar, yaitu hal-hal yang oleh Presiden sudah disebut ketika pertemuan tanggal 14 Oktober yang lalu. Presiden pertama kali statementnya jelas memberikan apresiasi pada Polri. Tetapi pada poin berikutnya, Pak Presiden secara tegas menyebutkan nilai kepercayaan publik dari berbagai survei turun drastis. Dan yang disebut pertama kali adalah soal hidup mewah. Itu yang pertama disebut, walaupun di dalam catatan persepsi masyarakat itu yang tertinggi pungli, tetapi waktu itu beliau menyebut yang hidup mewah. Ini artinya bagi masyarakat kehadiran Polri memang dibutuhkan. Tetapi ada yang bagi masyarakat juga sangat penting, yaitu bagaimana masyarakat melihat sosok Polri. Itulah yang saya sebut sebagai legitimate itu. Jadi legalitas penting, tapi legitimasi itu juga harus dibangun. Dibangun dengan apa? Dengan membangun kepercayaan. Dengan apa? Dengan kinerja yang bisa memberikan simpati dan empati kepada publik bahwa memang polisi itu sebagai pelindung, pengayom, pelayan. Saya kira itu kuncinya di situ. Baik. Mas Wahyu, tadi Anda mengatakan yang paling pertama adalah persoalan pungli, itu yang paling banyak laporannya. Kemudian yang disebutkan pertama oleh Presiden Jokowi adalah terkait dengan jangan hidup hedon, jangan hidup mewah. Memangnya ini apa yang lebih diutamakan? Mereformasi institusi dari dalam secara internal, sistematis, atau memang ada orang perorangan, personal yang menimbulkan masalah ini kemudian muncul di permukaan? Dua-duanya harus berjalan beriringan, harus paralel. Karena begini, ketika kita melihat kasus yang tadi disebut ya, satu kasus Ferdy Sambo FS, dua unprofessional conduct ketika Kanjuruhan, ketiga kasus narkoba Irjen TM. Ini semuanya kan sebenarnya personal, tetapi menjadi beban institusi. Nah, pertama itu. Kemudian, kalau kita secara makro, secara umum, kinerja Polri itu sebetulnya kan di wilayah soal pelayanan. Karena polisi kan kerjanya ada tiga, sesuai tugas pokok. Satu, memelihara Kamtibmas. Dua, sebagai penegak hukum. Tiga, sebagai pelayan masyarakat, pelayan publik. Nah, yang menjadi sorotan utama kan soal penegakan hukum ini. Sementara yang dua ini nggak pernah oleh publik, nggak ada diapresiasi. Padahal ini kan juga kinerja Polri. Jadi menurut saya, semua dilakukan secara paralel karena masyarakat tidak hanya melihat saya butuh Polri, enggak hanya itu, tetapi juga saya ingin melihat Polri itu sebagai institusi yang baik, sebagai orang baik. Semua anggota Polri itu ketika dilatih, dididik, dan kemudian dibina di dalam pendidikan Polri itu dididik menjadi orang baik.
maka harapan masyarakat juga sosoknya dilihat sebagai seorang baik. Salah satunya adalah tadi soal hidup mewah. Bayangkan seorang presiden ketika tanggal 14 Oktober sampai menyinggung masyarakat itu melihat baju apa yang dipakai anggota Polri, sepatunya mereknya apa, istrinya memakai tas merek apa, sampai itu presiden loh. Artinya apa? Sampai sejauh itu berarti masukan yang ke presiden itu menunjukkan bahwa publik ingin melihat kehadiran Polri ini selain sebagai institusi pelayan publik dan penegak hukum, juga sebagai figur yang menjadi role model, yang menjadi panutan masyarakat. Nah, itulah saya kira memang ini kerja berat, tugas berat. Itu yang saya sebut sebagai legalitas oke, tetapi legitimasi ini juga harus dibangun. Kalau ini nggak dilakukan, maka yang terjadi sebagus-bagusnya kinerja Polri, masyarakat tetap akan menilai negatif. Kenapa? Karena bicara soal persepsi. Presiden ketika tanggal 14 Oktober berkali-kali menyebut era sekarang ini sudah era berbeda dengan masa yang lalu, era persepsi. Dan persepsi itu dibangun dengan bagaimana masyarakat itu merasakan apa? Merasakan pelayanan polisi, merasakan keamanan, merasakan rasa aman. Keamanan dan rasa aman ini berbeda, Mbak. Kalau keamanan itu bisa secara fisik, tapi kalau rasa aman itu lebih pada soal hati. Itulah kemudian di dalam tugas pokok ada yang nomor 2 itu pengayoman. Pengayoman ini kan lebih pada bagaimana polisi bisa memberikan nuansa masyarakat itu bisa menjalankan hidup sehari-hari dengan normal. Baik, tapi Mas Wahyu, pada kenyataannya kita lihat dari hasil survei kepercayaan publik terhadap Polri ini terus merosot. Kalau kita lihat, kita bandingkan datanya dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober ini terus merosot ke angka 53%. Ditambah Mas Wahyu, tahun lalu sampai dengan hari ini ada tagar percuma lapor polisi ini muncul di permukaan. Ini menjadi bukti kalau memang masyarakat saat ini sudah tidak percaya dan skeptis atau seperti apa? Ya, betul. Saya berani memastikan yang namanya pungli itu ada. Yang namanya pelayanan buruk itu ada. Tadi Kapolri juga menyebutkan ghosting. Orang telepon justru teleponnya dimatikan atau tidak dilayani dengan baik. Yang namanya kesenangan itu ada. Tetapi ini kan tidak menyeluruh. Yang namanya penegakan hukum diskriminasi juga ada. Yang melakukan kalau orang harus lapor, harus membayar, itu juga ada. Bikin LP saja, laporan polisi itu harus bayar, itu ada. Tapi ini nggak menyeluruh. Maksud saya, hal-hal krusial ini yang sudah secara faktual ditemukan oleh publik, itu jangan kemudian digeneralisir. Tetapi juga polisi juga jangan menjadikan ini sebagai pemaaf bahwa yang melakukan hanya sebagian. Artinya memang kekurangan itu ada. Dan saya kira kalau kita bicara persentase, tidak mungkin nggak sampai 20-30%, Mas, tetapi justru yang 20-30% inilah yang sangat menonjol karena itu terjadi pada masyarakat atau publik yang benar-benar membutuhkan polisi. Itulah kemudian nilai kemudian jadi turun. Kalau kita perhatikan angka-angka yang turun itu justru di tempat-tempat yang di mana masyarakat itu sudah mulai kritis, sudah mulai membutuhkan pelayanan publik secara benar. Data di Kompolnas, pelayanan buruk tertinggi, artinya nilai terendah pengaduan tertinggi itu justru di Polda-Polda, Polda Metro, Polda Jabar, Polda Jatim, Polda Sulsel dan Polda Sumut. Itu tinggi dan angkanya sangat tinggi sekali, berbeda dengan Polda-Polda yang lain. Artinya kalau kita bicara seluruh Indonesia memang tidak semuanya, tetapi justru di tempat-tempat yang di mana masyarakat sangat kritis, masyarakat membutuhkan pengaduan, dan itu menjadi PR Polri. Dan saya kira Polri nggak bisa tutup mata bahwa ada persoalan di internal yang harus diperbaiki, tetapi juga ada persoalan berhadapan dengan publik yang menjadi hal yang sangat dirasakan oleh publik. Ini harus paralel semua, Mas, harus paralel semua. Kami Kompolnas mengawasi ini semua, dan kami melihat ini saat ini itu pelajaran yang sangat berharga, sangat mahal sekali. 3 kejadian besar soal FS, soal Kanjuruhan, soal TM ini pelajaran berharga, mengingatkan saat ini saatnya Polri benar-benar melakukan momentum untuk bukan hanya bersih-bersih, tetapi melakukan akselerasi secara radikal terhadap reformasi kultural yang belum tuntas. Saya kira ini 3 kejadian ini kita ambil hikmahnya, tapi juga kita lakukan dengan serius dan benar dan konsekuen. Karena kalau tidak konsekuen hanya jadi kata-kata ayam, Mbak, nantinya ya. Baik, Mas Wahyu, Anda katakan tidak di semua Polda ada tuntutan yang sama karena beda masyarakat, ada yang lebih kritis, misalnya di Polda Metro Jaya tadi Anda katakan. Nah, jadi pendekatan seperti apa yang harus dilakukan polisi supaya di daerah-daerah ini masyarakat bisa kembali lagi tingkat kepercayaannya?
saya kira yang sangat menonjol adalah pada sebetulnya tidak boleh diskriminatif ya, semuanya harus sama semuanya. Tetapi pada polda-polda dengan tingkat kritis masyarakat yang tinggi itu harus ada atensi tersendiri. Di sana SDM-nya harus kuat. Di sana pelayanan publik harus benar-benar dilakukan secara serius dan konsekuen. Di sana respon itu harus cepat karena sekarang publik sekarang tidak seperti yang dulu. Respon terlambat sedikit saja mereka mengeluh. Nah, masyarakat kritis ini kan era yang harus kita hadapi, itu keniscayaan. Oleh karena itu di tempat-tempat daerah-daerah dengan tingkat pendidikan masyarakatnya relatif lebih tinggi, tingkat ekonomi lebih tinggi, saya kira Polri juga harus melakukan adaptasi. Nah, adaptasi kemudian sikap-sikap untuk merespon secara cepat, kemudian sikap-sikap untuk melihat bahwa publik itu menginginkan pada tataran derajat kepercayaan tertentu, itu juga kan harus dipahami, Mbak. Pada daerah-daerah dengan tingkat kekritisan masyarakat tinggi, di situ harapan masyarakat kan sangat tinggi dibanding dengan daerah dengan mungkin secara mayoritas tingkat masyarakatnya di bawah dengan daerah-daerah ini. Nah, ketika polisi tidak bisa adaptasi, polisi tidak bisa menyesuaikan diri, maka persepsi itu akan selalu buruk. Nah, untuk itu harus kemampuan sumber daya manusia yang sangat kompeten, kemudian juga sikap untuk menjadi polisi yang baik seperti harapan Bapak Presiden sebagai pelindung pelayan itu benar-benar menjadi menjadi ideologi, bukan hanya menjadi lip service saja. Apalagi terakhir ketika di Istana Pak Jokowi menyebut soal penegakan hukum. Penegakan hukum itu sampai beliau menyebut 2 poin besar, soal judi online dan soal narkoba. Ini artinya ada 2 hal besar yang juga harus menjadi atensi dari Polri. Nah, hal-hal inilah yang harus menjadi pengungkit, harus menjadi titik sentral ketika polisi mau memperbaiki diri. Setidaknya apa yang menjadi catatan Presiden, ada 5 hal yang oleh Presiden dianggap sebagai poin-poin lemah ini harus diungkit, harus diperbaiki dengan segera, dengan bersama-sama. Bersama-sama itu apa? Itulah soliditas dan visi misi. Ketika soliditas itu nggak muncul, visi misi tidak sama, maka yang terjadi akan parsial-parsial, dan itu energi yang sekarang terbangun dengan adanya dukungan dari Bapak Presiden, dukungan dari para Kapolri pada masanya, ini kan energi yang sangat besar. Jangan sampai energi yang sangat besar ini kemudian tidak diakumulasi menjadi kekuatan untuk memperbaiki citra Polri yang sekarang ini sedang terpuruk, Mbak. Iya, oke. Baik, Mas Wahyu, tadi Anda katakan juga bahwa ini perlu dilakukan adanya reformasi kultur dan juga akselerasi yang sistematis. Lantas untuk short term-nya, ini bisa dimulai dari mana? Apakah dari proses rekrutmen sumber daya manusianya atau dari kelembagaannya terlebih dahulu yang harus dimulai? Tidak bisa satu-satu, harus bersama-sama. Jadi reformasi sudah berjalan, yang saya sebut adalah akselerasinya, karena ini belum tuntas. Rekrutmen itu adalah titik hulu dari persoalan ini, karena itu harus menjadi perhatian betul dengan kondisi yang ada. Sekarang anggota Polri sekarang ini dari 460.000 orang anggota polisi itu 92% itu di Bintara. Para Bintara ini hanya dididik selama 7 bulan untuk menghadapi problem yang sangat berat. Artinya setelah ada proses rekrutmen, kemudian proses pendidikan pembentukan, harus ada proses berikutnya yaitu pendidikan pengembangan dan kemudian pembinaan personel yang harus berkesinambungan. Nah, sehingga ini kan persoalannya dari hilir. Kemudian lembaganya juga ditata. Itulah kemudian ada reformasi kultural dan instrumental. Instrumental ini kan salah satunya tergantung visi dan misi. Ketika visi misi nggak sama, yang terjadi kemudian ada isu-isu mengenai perang bintang lah, yang mengenai kelompok-kelompok lah. Ini kan menunjukkan ada persoalan di dalam, benar atau tidak kita masih bisa berdebat ya. Tetapi ketika kita bicara isu itu muncul, berarti kan ada yang dirasakan, ada persoalan. Dan itulah kemudian para Kapolri pada masanya mengingatkan betul soliditas itu jadi penting. Kehadiran beliau-beliau ini kan menunjukkan adanya dukungan, selain dukungan moral juga sebagai simbol bahwa beliau-beliau yang sudah purna ini ingin marwah polisi itu tidak turun lagi, semakin kuat. Nah, menjaga marwah itu kan harus tadi legitimit itu. Ya, kita harapkan Legalitas ada transformasi lanjutan begitu ya, demi kembali melakukan adanya citra Polri yang baik. Terima kasih Mas Wahyu, anggota Kompolnas sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas.